してください。Very surprised. Please evacuate as quickly as possible. Ada api. Harap meninggalkan tempat secepatnya. 火災が発生しました。 Ngagetin wae Rere. 避難してください。Ketemu lagi dengan saya Edwin Rosadi dari channel Edwin Rosadi, channel yang menyediakan konten tentang perjalanan serta kehidupan keluarga. Dan kali ini saya sedang berada di Courtyard by Marriott Seminyak di Bali. Dalam rangka apa? Jadi saya akan ada di Bali selama 5 hari ke depan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kursus selam saya, scuba diving. Jadi saat ini saya sedang mendaftar sebagai murid selam di Adventure Scuba Diving di Bali. Karena apa? ASDB ini, Adventure Scuba Diving Bali ini sendiri memiliki review yang sangat bagus. Jadi ya, why not? Saya coba ambil di sini. Saya sudah lama sekali ingin mencoba scuba diving karena sebelumnya saya belum pernah menyelam. Dan untuk melakukan hal tersebut, saya harus mendapatkan dulu lisensi dari PADI Open Water Course. License yang paling awal yang perlu didapatkan oleh seorang penyelam ya. Jadi bagi kalian yang ingin memulai scuba diving, kalian harus mendapatkan dulu lisensi PADI Open Water. Dengan lisensi ini kita bisa menyelam sampai dengan maksimum 18 meter. Dan juga sebagai pemegang lisensi ini kita juga bisa menyewa equipment diving di seluruh dive center di dunia. Jadi dengan menunjukkan bahwa Anda adalah pemegang PADI Open Water Certificate, Anda sudah bisa ikut trip untuk menyelam ya di manapun di dunia, selama Anda stay dengan limit Anda 18 meter sebagai pemegang open water course. Lebih dari sana, kalau Anda tertarik, Anda harus melanjutkan lagi mengambil lisensi Advanced Open Water Course. Tapi nanti itu kita belum sampai di sana. Dan untuk menyelesaikan program ini, saya harus menempuh beberapa materi yang harus saya selesaikan. Yang pertama dimulai dengan materi e-learning. Seluruh teori-teori selam itu diajarkan melalui materi e-learning yang kita bisa lakukan di rumah ya. Tapi berhubung saya sibuk kemarin, saya belum sempat menyelesaikannya. Jadi sekarang saya mau menyelesaikan. Ini lumayan membutuhkan waktu karena apa? Materinya terdiri dari 5 section yang semuanya harus kalian selesaikan dan harus menjawab kuis-kuisnya serta examination-nya dengan benar. Minimal 75% skornya Anda baru bisa dinyatakan lulus dalam teori. Sebetulnya kalau kita seharian penuh duduk menyelesaikan materi e-learning ini, itu dapat dengan mudah kita selesaikan sekitar 5 sampai dengan 8 jam ya rata-rata. Tapi berhubung saya kemarin masih sibuk kerja di kantor, jadi saya hari ini akan full dedicated untuk menyelesaikan materi e-learningnya. Setelah materi e-learning selesai, besok kita akan mulai di diving centernya di Adventure Scuba Diving Bali. Di sana saya akan dites di confined space. Apa itu? Saya akan dites di kolam ya. Jadi akan ada materi-materi prakteknya itu di kolam. Jadi kolam ini nanti Anda akan dites dulu untuk diuji dulu syaratnya bahwa Anda harus bisa berenang 200 meter tanpa alat atau 300 meter dengan bantuan fin dan snorkel. Dan juga Anda harus bisa mengapung selama 10 menit tanpa dibantu ya. Jadi Anda harus mengapung treading the water atau mengapung dengan badan Anda sendiri. Tujuannya apa sebetulnya? Itu untuk membuktikan bahwa Anda nyaman di air. Oke. Setelah itu hari ketiganya kita akan diajak oleh instruktur untuk menyelam di open water, di laut ya. Dan nanti saya kasih tahu kita mau kemana
Jadi kalian ikutin terus. Sekarang saya harus selesaiin dulu ini semua. Oke guys, ayo kita lanjut. Mas, makasih ya Mas ya. Ya, mari. Oke, makasih. Mesti dipakai diving case-nya. Ya, Pak. Iya, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak, kita ke Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Nomor 50. Sepi ya, Pak ya, Bali, Pak ya. Sudah memasuki 7 bulanan. Iya. Tutup semua, ini biasanya nggak kayak gini. Tutup jam-jam segini tuh jamnya kayak semut di sini. Iya, rame biasanya. Halo guys, jadi ini adalah hari kedua kita. Hari kedua kita melakukan open water course. Sekarang kita akan melakukan sesi yang asik nih. Kita ke laut di Tulamben. Tapi sebelum itu kita sarapan dulu. Karena hari ini shore dive, kita nyelamnya dari pantai. Sekarang kita makan dulu. Aneh jam 6 mereka belum siap nih courtyard nih sarapan. Eight hours later. Always single. Okay. Halo guys, selamat siang. Hari ini adalah hari kedua saya di Bali dan hari ini kita baru saja menyelesaikan open water course saya hari kedua di mana saya menyelam langsung di laut. Tadi kita menyelam di USAT Liberty Shipwreck, reruntuhan kapal Amerika pada saat Perang Dunia Kedua yang ditembak torpedo oleh kapal Jepang di daerah Tulamben, Bali. Tulamben ini adalah salah satu diving site yang sangat terkenal di Bali sendiri. Ada beberapa site di Bali, Tulamben, Amet, Padang Bay, di Nusa Penida. Mungkin ada beberapa lagi yang saya belum tahu, tapi Tulamben ini salah satu yang terkenal. Karena apa? Tulamben ini menyediakan diving experience, yaitu shore diving. Jadi diving dari pantai, jadi kita nggak perlu naik boat. Diving dari pantai dan skillnya dari mulai yang
novice, dari mulai yang rookie seperti saya sampai yang expert bisa di sini. Karena apa? Kapal USAT Liberty ini yang karam di bawah sana, itu posisinya tidak jauh dari bibir pantainya, dan kita turun ke bawah. Dari mulai kedalaman 6 meter kita sudah bisa melihat buritan kapal itu yang karam dan tertimbun pasir, tapi dipenuhi dengan banyak sekali kehidupan laut yang mantap punya. Saya pun sangat-sangat tercengang-cengang tadi di dalamnya karena bisa melihat itu sendiri langsung dengan mata kepala saya. Sangat menarik sekali tempatnya. Pantainya berbatuan, jadi sangat tricky, harus hati-hati. Hal itu juga yang membuat saya cukup panik ya pada sesi pertama tadi saya turun ke air. Karena apa? Pada sesi pertama itu, ketika kita sudah sampai di air yang kita turun dari pantai itu dengan batu-batuan dan ombaknya cukup besar, currentnya cukup lumayan, saya sudah mulai harus memasang fin saya di bawah air. Itu karena ombak, struggling untuk memasang itu karena belum terbiasa. Dan juga hari kedua ini saya dites kembali skill-skill yang kemarin saya sudah pelajari melalui teori dan juga full practice. Jadi sekarang dipraktekkan lagi. Setelah dari situ kita mulai berenang sedikit ke tengah, dan karena arusnya besar kita mulai menyelam. Begitu saya menyelam, disitulah pemandangan sangat luar biasa. Saya sampai terpesona ya, tersepona melihat keadaan laut di dalam itu. Ternyata tenang sekali. Di atas itu ombak yang menerpa ya, kesana kesini, kita terombang-ambing tadi sebelum kita masuk. Begitu kita udah masuk, dari mulai 3 meter, 5 meter, 6 meter itu sudah mulai tenang sekali. Biota lautnya sudah banyak sekali, colorful, dan saya lihat sangat jernih sekali. Kondisi air juga pada saat itu sangat jernih sekali. Saya sendiri nggak bisa menggambarkan bagaimana indahnya, dan itu pasti membuat ketagihan untuk menyelamnya. Karena seluruh biota laut yang saya lihat di foto-foto, di gambar itu real life di sana. Gerombolan ikan dan lain-lain, wah itu sangat bagus sekali. Sayangnya saya tidak boleh membawa kamera. Karena apa? Diving instructor saya tidak menyarankan untuk membawa kamera karena saya masih statusnya sebagai murid yang sedang menyelesaikan course untuk open water. Open water adalah course yang paling dasar sebagai penyelam, di mana course ini mengajarkan seluruh hal-hal yang basic yang perlu diketahui oleh setiap penyelam, dan ini sangat-sangat esensial ya untuk kehidupan kita yang baik di dalam air itu gitu. Jadi nggak boleh. Instruktur saya cukup strict, dia tidak memperbolehkan saya menggunakan kamera, GoPro, handphone buat selfie-selfie, tapi harus fokus 110% di program tersebut. Karena ketika kita menggunakan kamera, kita membagi fokus kita, membagi pikiran kita terhadap kamera dan peralatan-peralatan, prosedur, skill yang harus kita lakukan tadi. Jadi kita terbagi ya konsentrasinya, dan itu tidak baik, itu habit yang tidak bagus. Saya setuju, completely fair dan sangat profesional sekali dive instructor saya tersebut. Kita muter-muter di dalam dan kita mulai lagi latihan skill yang tadi. Mulai dari mask yang kemasukan air, harus kita bersihkan lagi airnya menggunakan regulator air, regulator, dan dari hidung kita harus melepas kacamata kita di air dan memasang lagi. Nah itu sangat-sangat menakutkan ya sebetulnya pertama kali yang kita rasakan, karena nggak nyaman sekali mata. Tapi itu adalah skill dasar yang mesti dikuasai dan itu berguna sekali. Dan juga mulai dari membuka weight belt, jadi sabuk pemberat yang ada di perut saya ini kita mesti buka, terus pasang kembali. Terus mesti buka BCD. BCD ini adalah alat yang membantu kita untuk mengapungnya dengan mengembangkan udara seperti jaket yang berisi udara, dan kita bisa kurangi udaranya sehingga kita bisa tenggelam gitu. Nah ini dibuka dan kita pasang lagi dalam air, nggak boleh panik. Nah itu beda situasinya di kolam dan di dalam air ya, sangat beda sekali. Kita harus belajar juga bagaimana kita mengapung dengan netral ya, tidak mengapung naik ke atas, tidak menyentuh ke bottom, ke dasar, tapi kita harus netral, natural buoyancy. Itu sangat sulit ya, karena bagi penyelam pemula seperti saya udah pasti itu PR buat kedepannya terus menerus membiasakan diri. Tapi at least tahu basicnya bahwa kita tidak boleh
membuat badan kita terlalu mengapung karena akan naik dengan cepat ke atas dan itu berbahaya untuk paru-paru kita. Karena apa? Itu bisa fatal, akibatnya bisa terkena decompression sickness, DCS, dan DCS itu bisa berakibat fatal sampai dengan kematian ya. Karena begitu kita naik ke atas dengan cepat, dalam darah kita ini banyak sekali kandungan nitrogen yang masuk melalui gas yang kita hirup. Karena gas yang kita hirup dari silinder kita itu komposisinya adalah 21% oksigen dan sisanya adalah nitrogen. Dan nitrogen ini dalam badan kita cukup berbahaya. Ketika kita naik dengan cepat, maka nitrogen itu belum bisa terurai dengan baik dalam di jaringan-jaringan badan kita, sehingga kalau kita naik dengan cepat, begitu kita naik seperti kasus kaleng soda yang kita kocok dan kita buka, begitulah yang terjadi dengan kita. Makanya skill itu penting sekali. Dan yang terpenting, tidak boleh menahan nafas. Jadi itu kunci-kuncinya sebetulnya. Tidak boleh menahan nafas di dalam air. Kenapa? Karena secara hukum fisika, apabila ada balon yang ditiup di atas, di permukaan, dan kita bawa turun ke dalam air, semakin dalam maka tekanan semakin besar, sehingga udara tersebut terkompres ya. Jadi makin menyusut. Jadi balon tadi yang kita kembungkan di atas, ketika kita bawa turun ke kedalaman air, maka dia akan terus menyusut. Dan itu pun yang terjadi dengan paru-paru kita. Dia semakin menyusut karena udaranya semakin padat ya di bawah sana. Tidak boleh menahan nafas karena balon tadi dari bawah tadi langsung dibawa lagi ke atas dengan cepat, maka balonnya akan pecah. Begitupun dengan paru-paru kita, akan terjadi overexpansion atau mengembang dengan berlebihan sehingga akan berakibat fatal ya pada diri kita. Jadi di bawah itu kita mesti naiknya pelan-pelan dan harus bernapas terus. Tidak boleh menahan napas. Kita kadang refleks ya, psikologis kita refleks bahwa dalam keadaan panik dan lain-lain dalam air kita mesti nahan napas. Ternyata itu dunia menyelam sangat diharamkan. Feeling yang berbeda ya pada saat itu saya rasakan di dalam. Dan yang pasti membuat ketagihan itu. Dan ya itu. Next time saya janji ketika saya sudah bisa menyelam dengan membawa kamera, baru saya akan membuat footage yang keren dari diving trip saya nanti. Mudah-mudahan. Oke. Dan sekarang kita sudah sampai lagi di hotel. Saya akan mandi dulu sekarang karena tadi bilas di tempat diving di Tulamben itu ala kadarnya aja. Sekarang saya harus mandi dulu, kalau nggak saya nanti jadi ikan asin. Dan oke, ayo kita lihat besok pagi gimana. Next morning. Hari ini adalah hari ketiga. Sebentar lagi saya akan dijemput oleh driver dari dive center saya. Saya nggak tahu tempat yang sama atau tempat yang berbeda. Tapi kali ini adalah sesi open water terakhir saya untuk menentukan saya lulus atau tidak. Pak Ikhwan. Pagi, Pak. Hi, Claire. Good morning. Yeah, kasih, Pak. Good morning, Claire. Morning, mate. How are you? Good. How was your sleep? Yeah, it's okay. Quite good. Quite How about good. you? Yeah, it was. Out like a light? Yeah, I was sleeping very well last night because I think I'm exhausted yesterday. Yeah. So every time we dive with nitrox, we have to analyze it. Yeah, but it's very, very simple, like I was trying to say. Uh-huh. It is literally just a case of turning it on, Yep. letting it calibrate to Yep. 21%. We do that in atmospheric air. Uh-huh. It's not so smart in AC. So